Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Minggu, tanggal 8 Maret 2020. Pada saat ini, saya akan bicara dengan tema dosa waris dalam Islam. Pada saat ini, saya akan bicara dengan tema dosa waris dalam Islam. Mari kita mulai. Dosa waris dalam Islam. Apakah dosa waris dalam Islam? Adakah dosa waris? Maksudnya, apakah dalam Islam menghukum orang lain karena kesalahan yang lain, padahal orang lain yang dihukum tadi tidak bersalah? Adakah dosa waris seperti itu dalam Islam? Kita lihat firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 164. Makna ayat ini, kata Ibnul Jauzi dalam Ja'ad al-Masir, janganlah hukum seseorang karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Ibnu Katsir menerangkan pula dalam tafsir Al-Quran Al-Azim bahwa demikianlah balasan hukum dan keadilan dari Allah. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan amalan yang ia perbuat. Jika amalan tersebut baik, maka kebaikan yang akan dibalas. Jika yang diperbuat jelek, maka jelek pula yang dibalas. Ingatlah, seseorang tidak akan memikul dosa yang diperbuat oleh orang lain. Itulah keadilan Allah Ta'ala. Guru kami Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizullah berkata, seseorang tidak akan menanggung kezaliman yang lain walaupun yang berbuat adalah kerabat sedulur seperti anak pamannya, orang tuanya, atau anaknya. Seseorang dihukum salah pada tindakan kejahatan adalah karena yang ia perbuat sendiri, bukan dihukum karena kejahatan orang lain. Yang berbuat tindak kriminal secara sengaja, termasuk kezaliman jika ada yang menghukum orang lain yang tidak sengaja berbuat dihukum seperti orang yang sengaja bertindak kejahatan. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Misalnya uzar Syekh Salih Al-Fauzan, jika ada seseorang berasal dari suatu suku atau marga tertentu lantas ia berbuat kejahatan, yang disalahkan adalah pimpinan dari suku tersebut yang tidak berbuat apa-apa. Tindakan seperti ini adalah perilaku jahiliyah yang jelas jeleknya. Yang dinamakan adil, hukuman tindakan kejahatan dikenakan pada pelakunya saja, tidak pada yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Surat Al-Baqarah ayat 194. Kaidah penting yang perlu diingat dalam masalah ini, hukuman bagi pelaku kejahatan adalah khusus untuk dirinya, tidak pada lainnya yang tidak berbuat. Syah Masail Al-Jahiliyah halaman 267 sampai halaman 268. Kaidah ini silahkan diterapkan untuk para pelaku kejahatan. Sungguh tidak adil jika kita masih memberlakukan hingga anak keturunannya. Oke. Ini penjelasan dari saya terhadap dosa waris dalam Islam. Tadi adalah penjelasan dari pihak Islam bahwa dalam Islam tidak ada dosa waris. Yang barusan saya baca itu adalah dalil-dalil dalam Islam bahwa dalam Islam tidak ada dosa waris. Ini penjelasan dari saya tentang dosa waris dalam Islam. Saya ulangi sekali lagi. Ini penjelasan dari saya tentang dosa waris dalam Islam. Kita lihat ini saya akan jelaskan dosa waris dalam Islam. Benarkah tidak ada dosa waris dalam Islam? Sekali lagi, benarkah tidak ada dosa waris dalam Islam? Kita lihat hadis Bukhari nomor 6124 Kitab Qadar. Saya ulangi sekali lagi. Benarkah tidak ada dosa waris dalam Islam? Kita lihat hadis Sahih Al-Bukhari
nomor 6124 Kitab Qadar. Kita akan baca hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Sufyan, menuturkan kami menghafalnya dari Amru, dari Tawus. Aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Adam dan Musa saling berdebat. Adam dan Musa saling berdebat. Musa mengatakan, "Hai Adam, engkau adalah bapa kami. Sungguh engkaulah yang telah menelantarkan kami dan mengusir kami dari surga." Adam menjawab, "Hai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya, dan Allah telah memberi catatan-catatan untukmu dengan tangannya. Apakah kamu mencelaku dengan suatu hal yang telah Allah takdirkan 40 tahun bagiku sebelum Dia menciptaku?" Adam akhirnya bisa mengalahkan debat Musa. Saya ulangi sekali lagi. Adam akhirnya bisa mengalahkan debat Musa. Saya ulangi sekali lagi. Adam akhirnya bisa mengalahkan debat Musa. Beliau mengucapkan 3 kali. Sufyan mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu As-Sanad dari Al-Aras, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan dari saya. Hadis tadi menjelaskan perdebatan antara Adam dan Nabi Musa. Nabi Musa komplain kepada Adam karena kesalahan Adam, manusia tinggal di dunia ini diusir dari surga. Hal ini menunjukkan bukti nyata dosa waris dalam Islam. Hadis tadi menjelaskan perdebatan Nabi Adam dengan Nabi Musa. Nabi Musa komplain kepada Adam karena kesalahan Adam, semua manusia jadi tinggal di dunia ini diusir dari surga. Hadis ini menjadi bukti nyata bahwa agama Islam mengakui adanya dosa waris atau dosa turunan. Saya ulangi sekali lagi. Hadis ini menjadi bukti nyata bahwa agama Islam mengakui adanya dosa waris atau dosa turunan. Sebelum Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa, Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga. Setelah berbuat dosa, Nabi Adam alaihissalam tinggal di bumi. Anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam tidak terlibat dengan dosa yang diperbuat oleh Nabi Adam alaihissalam. Kenapa anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam harus tinggal di bumi, sedangkan mereka tidak terlibat dalam kejahatan yang diperbuat oleh Nabi Adam? Seharusnya anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga karena tidak terlibat dalam dosa yang diperbuat oleh Nabi Adam alaihissalam. Saya ulangi sekali lagi. Seharusnya anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga karena tidak terlibat dalam dosa yang diperbuat oleh Nabi Adam alaihissalam. Dengan tinggalnya anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam di bumi saja sudah menjadi bukti nyata bahwa agama Islam mengakui adanya dosa waris atau dosa turunan dari Nabi Adam alaihissalam. Saya ulangi sekali lagi. Dengan tinggalnya anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam di bumi saja sudah menjadi bukti nyata bahwa agama Islam mengakui adanya dosa waris dari Nabi Adam alaihissalam. Saya ulangi sekali lagi. Dengan tinggalnya anak-anak keturunan Nabi Adam alaihissalam di bumi saja sudah menjadi bukti nyata bahwa agama Islam mengakui adanya dosa waris dari Nabi Adam alaihissalam. Sekarang kita akan sedikit meneliti kembali hadis yang tadi. Kita akan lihat hadis tadi, hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6124 Kitab Qadar ini juga menjadi bukti kebodohan agama Islam. Saya ulangi sekali lagi. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6124 ini, Kitab Qadar, Adam dan Musa debat di sisi Allah, juga menjadi bukti kebodohan agama Islam. Kenapa? Nabi Adam bisa berdebat dengan Nabi Musa, sedangkan Nabi Adam belum dibangkitkan dari kematian dan Nabi Musa pun belum dibangkitkan dari kematian. Mereka masih di alam barzakh. Bagaimana Nabi Adam dengan Nabi Musa bisa berdebat sedangkan mereka belum dibangkitkan dari kematian? Saya ulangi sekali lagi. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6124 Kitab Qadar. Perdebatan Nabi Adam dengan Nabi Musa adalah bukti kebodohan agama Islam. Kenapa?
Nabi Adam bisa berdebat dengan Nabi Musa, sedangkan Nabi Adam belum dibangkitkan dari kematian dan Nabi Musa pun belum dibangkitkan dari kematian. Di mana mereka berdebat, sedangkan kedua-duanya belum dibangkitkan dari kematian. Inilah bukti nyata kebodohan agama Islam selain agama Islam mengakui dosa waris. Ini adalah bukti nyata kebodohan agama Islam selain agama Islam mengakui adanya dosa waris. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.